Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Setiawanto. Saya salah satu software engineer di PT Stackhawk Robotika Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode autologin pada elektron untuk studi kasus Digital Control System atau DCS. Baik, kita mulai materi pada kesempatan kali ini. Sebelum kita masuk ke penjelasan tentang metode autologinnya, alangkah lebih baik jika kita sedikit membahas tentang konsep dari authentication itu sendiri. Sebagai kebutuhan untuk mengakses API yang disiapkan oleh backend, perlu dilakukan authentication terlebih dahulu. Authentication ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah token. Token ini atau yang biasa kita sebut dengan JSON Web Token atau biasa disingkat dengan JWT adalah sebuah string yang sangat panjang berisi karakter-karakter random yang gunanya untuk sebagai bahan identitas kita. Jadi apabila kita tidak memiliki token, maka autentikasi kita kemungkinan besar akan ditolak dan kita tidak bisa mengakses API tersebut. Lalu untuk konsep dasarnya sendiri, token tersebut biasanya akan disimpan di dalam local storage maupun cookies untuk nantinya akan diberikan kembali atau dikirimkan kembali sebagai syarat untuk mengakses API, sehingga dari pihak backend akan mengetahui apakah user tersebut mempunyai hak atau tidak untuk mengakses API tersebut. Untuk metode autentikasi yang digunakan dalam sistem digital control system itu sendiri adalah autologin. Hal ini berarti kita tidak perlu untuk memasukkan username maupun password secara manual, secara kontinu atau terus-menerus. Karena dengan konsep autologin itu sendiri, sistem DCS sudah mampu untuk melakukan login atau autentikasi ulang secara otomatis. Digital Control System atau DCS ini sendiri sebenarnya bukanlah sistem yang dibuat atau di-develop untuk kebutuhan konsumsi publik secara umum, melainkan sistem ini digunakan untuk konsumsi yang membantu kegiatan produksi dalam industri-industri manufaktur. Maka dengan metode autologin itu sendiri diharapkan mampu untuk memberikan performa yang lebih baik dan juga efisiensi kepada operator maupun untuk sistem di bidang industri manufaktur itu sendiri. Dengan pertimbangan bahwa DCS ini akan digunakan secara kontinu, terus-menerus dengan intensitas yang sangat cepat dan juga produksi yang repetitif. Maka dari itu akan sangat membuang waktu apabila di tengah-tengah kegiatan produksi token atau autentikasi tersebut akan expired atau kadaluarsa sehingga mengharuskan operator untuk masuk menggunakan username dan password secara manual. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana konsep autologin itu diimplementasikan ke dalam digital control system. Pada dasarnya menggunakan konsep metode autologin ini sendiri sama seperti bagaimana kita mengakses API pada aplikasi atau sistem-sistem web pada umumnya. Di mana di sini kita memiliki file yaitu bernama api.lib.js yang di dalamnya terdapat kelas. Di dalam kelas tersebut terdapat banyak sekali function-function yang gunanya untuk mendeklarasikan bagaimana cara mengget atau mengirimkan data ke masing-masing API yang dibutuhkan. Tapi sebelum itu, di sini kita harus menginisialisasikan beberapa hal guna untuk mempermudah dalam mengakses API tersebut. Di antaranya kita perlu mendeklarasikan standar endpoint-nya, lalu di sini ada header, lalu biasanya kita gunakan timeout dan lainnya. Setelah menginisialisasikan tersebut, lalu tentu saja kita memiliki function, kita sebut saja login. Di dalam login ini gunanya untuk mengakses API dari login itu sendiri.
sama seperti kebanyakan sistem lainnya untuk mengakses API, tentu saja kita harus mendeklarasikan URL dari API itu sendiri. Lalu juga kita harus mendeklarasikan metodenya, apakah itu post ataukah get ataupun lainnya. Lalu kita juga perlu membawa data. Data itu terdiri dari username dan password. Nah, inilah yang membuat auto login itu dapat diimplementasikan karena username dan password sudah di set dan dikirimkan ke API login. Nah, username dan password ini dideklarasikan atau di set pada file app.config.js. Seperti yang kita lihat, di sini ada API yang di dalamnya terdapat komponen username dan juga password. Lalu juga ada endpoint dari base URL-nya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah username dan password ini haruslah terdaftar di dalam database atau terregistrasi di dalam database. Karena kalau tidak, sudah pasti nanti ketika kita mengakses API akan muncul pesan error. Sebagai contoh, di sini kita pakai username contoh dan password. Lalu sama seperti kebanyakan biasanya kita mengakses API, kita juga di sini menggunakan Axios. Bagi teman-teman yang belum tahu, Axios adalah aplikasi atau library open source yang gunanya untuk melakukan request HTTP. Lalu di sini kita menyiapkan wadah untuk menampung hasil respon datanya, kita juga memberi wadah untuk menangkap pesan errornya, sehingga kita akan tahu kalau misalkan terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Nah, kalau untuk ketika semua sudah kita coba, sudah kita set, lalu kita coba di DCS-nya, maka di sini kita buka developer tools. Untuk API login kita akan mendapatkan respon berupa expired dari token tersebut dan juga isi tokennya yang berupa string yang sangat panjang dan karakter random tersebut. Kalau kita sudah mendapatkan token ini, maka dalam mengakses API login kita sudah sukses atau berhasil. Nah, lalu akan muncul pertanyaan, bagaimana kalau di tengah produksi ternyata tokennya kadaluarsa atau expired? Nah, maka dari itu kita perlu melakukan auto relogin atau login ulang secara otomatis, di mana kita perlu men-set untuk function loginnya. Kita beri parameter sebut saja do infinite loop, kita kasih value-nya true. Lalu juga kita butuh refresh token MS dengan kita kasih value-nya sebanyak 600.000. Ini untuk satuan millisecond atau sekitar 600 detik atau juga sekitar 10 menit. Nah, pada dasarnya ketika kita sudah mendapatkan token, kita sudah berhasil mendapatkan token, maka kita harus membuat conditional statement di dalam responnya untuk men-trigger function relogin loop. Karena sebelumnya kita sudah memberikan parameter do infinite loop, di sini kita memberikan conditional statement untuk men-trigger secara otomatis function relogin loop. Nah, relogin loop ini sendiri kita bikin functionnya untuk memang sengaja menghit API login secara terus-menerus sesuai dengan delay between login attempt. Ini adalah waktu delaynya. Nah, yang perlu kita perhatikan juga adalah kita perlu tahu waktu delaynya untuk mengaktifkan function relogin loop ini sendiri. Karena jika tidak di set atau tidak kita perhitungkan, maka dia akan secara otomatis melakukan hit API dengan waktu 2000 millisecond
atau sekitar 2 detik. Nah, karena dirasa itu terlalu cepat, maka pada respon data ini kita berikan perhitungan untuk mendapatkan time lapse. Time lapse ini didapat dari JWT pilot expirednya, waktu expired JWT pilotnya dikalikan 1000 dikurangi waktu sekarang, sehingga didapatkan time lapse. Nah, time lapse ini yang akan dikurangi oleh refresh token MS di parameternya tadi yang sudah kita set value 600.000. Nah, kalau misalkan kita coba 600.000-nya ini kita rubah value-nya, kita besarkan. Sebagai contoh saya ambil 28.800.000 milisecond ya. Harusnya dia akan semakin cepat untuk menghit API tersebut. Kita coba ubah refresh token MS-nya dari 600.000 menjadi 28.800.000. Nah, ini pasti akan membuat hit API tersebut atau function relogin loop itu akan menghit semakin cepat. Kita lihat sebagai contoh. Nah, ini dia menghit terus API loginnya. Dan kalau kita lihat data token ini juga berubah-ubah. Jadi terrefresh, terbarui tokennya. Kita lihat sebagai contoh ini kita ambil 3 karakter paling belakang adalah ZZC, lalu kita ambil secara acak lagi, kita lihat tokennya yang ini 3 karakter belakangnya adalah JQL, dan sekali lagi kita coba lihat ambil acak tokennya, kita lihat ini underscore JE. Nah, itu membuktikan bahwa token tersebut selalu terrefresh, terupdate, dan delay hitnya semakin cepat. Maka dari itu, dengan perhitungan yang tadi sudah saya jelaskan untuk mendapatkan value dari time lapse itu nanti akan dikurangi oleh refresh token yang akan mendapatkan atau akan berpengaruh kepada delay between login attempt-nya. Nah, dari rumusnya yang sudah kita buat tadi atau kita set tadi, kita sudah memperhitungkan secara matang agar function relogin loop itu akan melakukan hit sebelum token itu habis dan juga tidak akan menghit API secara terus-menerus dalam jangka waktu yang dekat. Jadi ini rumusnya sudah diperhitungkan agar relogin loop ini melakukan auto hit API login untuk jangka waktu yang pas. Demikian penjelasan dari saya mengenai konsep metode autologin pada elektron untuk studi kasus digital control system. Selanjutnya kita akan belajar mengenai cara menyimpan data pada local storage dan juga cookies. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.